Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kang Zainul, channel pembelajaran fisika. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Kang Zainul akan menyampaikan materi tentang konsep usaha dan energi. Konsep ini tentu sangat akrab di telinga kita tentang usaha dan energi. Nah, apakah seperti yang kita bayangkan konsep usaha dan energi seperti dalam kehidupan sehari-hari? Atau ada penjelasan yang lain? Mari kita simak penjelasan konsep usaha dan energi berikut. Pak Yadul ingatkan, jangan lupa like and subscribe. Pak Yadul ingatkan, jangan lupa like and subscribe. Nah, sekarang Pak Yadul lanjutkan tentang bagaimana hubungan antara usaha dan energi kinetik. Nah, yang pertama energi kinetik dulu. Nah, masih ingat kan energi kinetik? Energi kinetik itu, Pak Yan ulangi, adalah energi yang dimiliki oleh benda ketika dia bergerak. Setiap benda yang bergerak pasti memiliki energi kinetik. Nah, apakah benda yang bergerak itu juga melakukan usaha? Kita lihat hubungannya seperti ini. Apabila Pak Zainul memiliki sebuah mobil, mula-mula bergerak dengan kecepatan V1, setelah selang beberapa saat kemudian kecepatannya menjadi V2. Nah, kalau secara matematis kalian sudah bisa memahami bahwa energi kinetik awal mestinya adalah setengah mv1 kuadrat. Nah, seperti kalian pahami ketika di SMP. Sedangkan yang kedua adalah setengah mv2 kuadrat. Nah, di dalam konsep hubungan antara usaha dan energi itu bisa kita pahami seperti ini. Jadi apabila sebuah mobil mengalami perubahan kelajuan atau kecepatan dari V1 menjadi V2, maka besar usaha yang dilakukan mobil itu sama dengan perubahan energi kinetik yang terjadi pada mobil itu. Jadi saya ulangi, apabila sebuah mobil mengalami perubahan kelajuan seperti ini, berubah dari V1, oke, kita ulang, berubah dari V1 kemudian menjadi V2, baik itu mengalami percepatan gitu ya. Nah, maka bisa dikatakan usaha yang dilakukan oleh mobil ini itu sama dengan perubahan energi kinetik sebelum mobil itu bergerak, yang ini, kemudian setelah bergerak. Atau secara matematis bisa kita rumuskan seperti ini gitu ya. Jadi usaha, konsepnya tadi adalah apa? Usaha sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, jadi ini konsepnya. Jadi apabila sebuah mobil bergerak atau benda bergerak mengalami perubahan kecepatan, baik itu dari mula-mula diam kemudian bergerak, nah, maka besar usaha yang dilakukan adalah sama dengan perubahan energi kinetik. Namanya saja perubahan, berarti posisi akhir dikurangi posisi awal. Jadi V-nya sama dengan mestinya EK2 min EK1. Jadi seperti ini. V sama dengan setengah mv2 kuadrat min setengah mv1 kuadrat, atau bisa dirumuskan sebagai seperti ini ya. Nah, mudah anak-anak sekalian. Jadi ingat konsepnya apa? Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi pertanyaannya tadi, apakah mobil itu melakukan usaha? Iya,
Berapa besarnya? Besarnya sama dengan perubahan energi kinetik mobil itu. Nah, anak-anak sekalian, itu hubungan antara konsep usaha dan energi kinetik. Nah, bagaimana dengan konsep usaha hubungannya dengan energi potensial? Masih ingat konsep energi potensial? Nah, energi potensial itu apa? Masih ingat pelajaran SMP-nya ya? Energi potensial itu energi yang dimiliki benda atau EP karena perubahan kedudukannya MGH. Masih ingat dengan benda jatuh dari atas atau kita bisa melempar benda ke atas? Nah, maka benda itu mengalami atau memiliki energi potensial. Apel yang jatuh dari atas ya, nah, itu bisa memiliki energi potensial seperti ini. Seorang anak atau seorang lifter yang mengangkat beban dari bawah kemudian diangkat ke atas. Nah, dia kan memiliki energi, namanya melakukan energi. Nah, apakah energi potensial yang dikeluarkan Mas Eko tadi itu sebesar usahanya? Nah, konsepnya adalah seperti ini dalam fisika. Jadi, apabila sebuah benda seperti ini pada kedudukan tertentu, kedudukannya ini H1, kemudian diangkat mengalami perubahan ketinggian dari mula-mula sekian menjadi sekian atau H2, maka besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi potensialnya. Atau secara matematis bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi apa tadi konsepnya? Ingat, usaha sama dengan perubahan energi potensialnya. Oke. Jadi usaha ini sama dengan perubahan potensial. Tahu kembali ke sini mestinya. Kalau kita mau mencari berapa EP-nya, mestinya ini adalah EP1 gitu ya, MGH1. Sedangkan ini ya EP2 menjadi MGH2. Kalau begitu matematiknya gimana? Begini Pak, gitu ya. Jadi, nah, rumusan hubungan usaha dan energi potensial itu adalah konsepnya apa tadi? Usaha sama dengan perubahan energi potensial. Jadi W sama dengan delta EP. Atau ada juga yang mengatakan W karena perubahan itu akhir dikurangi awal, jadi W sama dengan EP2 min EP1. Nah, karena secara matematis EP2 itu lebih tinggi, posisi akhir EP2 kurangi EP1. Jadi W sama dengan MGH, H2 minus H1, di mana H itu adalah ketinggian, kemudian G itu adalah percepatan gravitasi, sedangkan M adalah massa benda. Demikian anak-anak sekalian, video pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah belajar tentang usaha dan energi. Ayo diingatkan, jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.